Hai para sahabat, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan ukiran kegelisahanku. Teman-teman, kita akan mencari tahu apa yang telah mewujudkan atau mendatangkan kesedihan di antara kamu dan dia. Seperti biasa, ini adalah general reading atau bacaan umum dan bacaan ini adalah untuk semua jenis hubungan. Sila maklum bahawa bacaan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman, kita akan mulakan ya. Kita akan mencari tahu ya teman-teman, apakah yang telah mendatangkan ya kesedihan di dalam hubungan kamu dan dia di sini ya. Kita akan mencari tahu apakah rintangan, kesedihan yang telah berlaku antara kamu dan dia. Ya, lantas memberikan ilham kepada saya ya untuk membaca readingan hari ini yang bertemakan ukiran kegelisahanku. Baik teman-teman, kita lihatkan bagaimanakah energi si dia saat ini ya. Bagaimanakah energi si dia saat ini? Bagaimanakah energi dia saat ini? Di sini, let your friends help you ya. Ask for and accept support from others ya. Okey, saya akan buka kad dahulu. Kita akan lihat lagi. Di sini kita ada kad trust. This situation is calling for you to have faith ya. Okey, kita akan lihat. Codependency ya teman-teman. Okey, energi si dia saat ini di dalam hubungan ini ya. Beberapa di antara si dia ya telah mencuba mendapatkan nasihat ya ataupun pandangan daripada rakan-rakan, teman di sekeliling dia maupun sanak saudara, ahli keluarga ya, untuk mendapatkan pendapat mereka, pandangan mereka bagi menyelesaikan ya sesuatu yang telah terjadi antara kamu dan dia dalam hubungan ini ya. Dan beberapa di antara si dia ini telah pun memasrahkan ya segala-galanya kepada keadaan dan kepada Tuhan ya, kepada alam semesta ya. Seolah-olah seseorang ini sudah tidak tahu lagi ya bagaimana untuk memperbaiki hubungan ya, untuk memulakan langkah baru ya. Dia seolah-olah tidak tahu bagaimana untuk memulakan langkah baru di dalam hubungan ini ya. Dan seperti biasa ya, kad codependency ini sering keluar dalam pembacaan saya yang menunjukkan kamu dengan dia saling ada ketergantungan. You know, it's like this ya teman-teman, sama ada kamu suka ataupun tidak, sama ada dia suka ataupun tidak, ketergantungan ini senantiasa terwujud antara kamu dan dia. Saya juga merasakan agak pelik ya, setiap pembacaan saya ya, codependency ini akan hadir ya. Baik teman-teman, engagement ya. Your love life is ascending to a higher level of commitment ya. Ada beberapa di antara kamu yang sedang menuju ya ke tahap pertunangan ya, ataupun sudah bertunang tetapi mempunyai masalah di dalam hubungan ini ya. Adakah kamu dengan dia sudah bertunang untuk suatu jangka waktu yang agak lama dan terjadinya sesuatu seperti kesedihan di antara kamu dan dia? Kita akan lihat dengan lebih jauh nanti. Dan ada beberapa di antara kamu yang ingin ke tahap pertunangan ya. Baik teman-teman, kita lihatkan bagaimanakah energi hubungan kamu dan dia saat ini. Bagaimanakah energi hubungan kamu dan dia saat ini. Wow, di sini kita ada kerjaya. Bagaimanakah kondisi hubungan kamu dan dia saat ini. Okey, kita ada kad kerjaya di sini, kita ada kad mewujudkan.
Kita lihat lagi ya teman-teman. Bagaimanakah kondisi hubungan kamu dan dia saat ini? Penundaan, penyesalan, healing. Wow, silent treatment. Baik teman-teman, ini adalah energi keseluruhan hubungan ini ya. Okey, baik, balik kepada tema kita hari ini. Ukiran kegelisahanku ya, kesedihan yang wujud di antara kamu dan dia. Wow, di sini beberapa di antara kamu memang mempunyai perbezaan ya. Okey teman-teman, perbezaan ini banyak ya skop dia. Perbezaan usia, perbezaan kepercayaan, perbezaan agama, perbezaan pendapat, perbezaan persefahaman dan lain-lain lagi ya. Teman-teman, daripada kad yang terbuka di sini ya, saya merasakan energi seseorang ini ya yang sedang kamu fikirkan, sedang banyak berfikir ya, sedang dalam perenungan yang agak dalam ya, sehingga dia terpaksa ya mendapatkan pandangan ya, opinion daripada kawan-kawannya, lingkungan pertemanan dia dan juga sanak saudara dan keluarga dia ya. Dan ada beberapa di antara si dia ini yang hanya boleh berpasrah ya. Tetapi dia masih bertahan kerana ada ketergantungan antara kamu dan dia. Dan seperti saya katakan tadi, beberapa di antara kamu akan ke tahap pertunangan ataupun sudah bertunang ya. Baik teman-teman, bacaan hari ini adalah untuk semua jenis hubungan. Kamu sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu masing-masing ya. Baik teman-teman, sebelum saya lanjutkan dengan tarot card di sini ya, saya merasakan beberapa di antara si dia ini sedang menumpukan fokus kepada kerjaya ya. Saya dapat merasakan kerjaya yang kurang memberikan pendapatan yang agak stabil ya. Dan seseorang di sini ingin mewujudkan kebahagiaan bersama kamu. Lantas oleh kerana kerjaya yang tidak begitu memberikan keberhasilan ya daripada segi keuangan, menyebabkan ada penundaan di dalam hubungan ini. Saya juga dapat merasakan energi LDR ya, long distance relationship, yang juga terlibat di dalam pembacaan hari ini. Dan penundaan ini terlibat kepada semua hubungan ya teman-teman. Penundaan yang terwujud akibat keadaan keuangan yang tidak stabil ya. Dan ada perselisihan faham antara kamu dan si dia di sini ya. Mungkin saling beradu mulut yang menyebabkan penyesalan yang agak dalam di sini ya. Saya merasakan energi penyesalan daripada seseorang yang kamu fikirkan di sini ya teman-teman, dan dia sedang healing ya, sedang cuba healing dan seolah-olah menarik diri dan memberikan silent treatment di antara kamu dan dia di sini. Beberapa di antara kamu memang mempunyai perbezaan yang juga menyebabkan seseorang ini menarik diri lantas mendiamkan kamu. Kesedihan apa yang wujud di sini teman-teman? Secara garis besar saya melihatkan satu saja perkataan di sini untuk melihatkan kesedihan yang terwujud di dalam hubungan ini. Apa itu teman-teman? Silent treatment. Seseorang di sini cuba mendiamkan diri ya. Daripada menyebabkan perbalahan yang semakin besar, seseorang ini menarik diri, mendiamkan kamu, ghosting ya, sedikit komunikasi atau tidak ada komunikasi at all ya, untuk memperlihatkan bagaimanakah harusnya ke depannya ya. Teman-teman, alam semesta menyarankan ya supaya kamu mempunyai kepercayaan yang kuat dan membiarkan hubungan ini mengalir saja buat masa ini ya. Sebab saya merasakan kamu berdiri dengan seseorang yang memerlukan waktu untuk menyelesaikan perbezaan antara kamu dengan dia. Silent treatment ini tidak semestinya tidak baik ya teman-teman. Apa yang saya rasakan daripada bacaan hari ini, seseorang ini memerlukan waktu untuk berfikir. Dan kerjaya ya merupakan isu pertama di dalam kesedihan ini. Dia ingin mewujudkan kebahagiaan. Apa yang boleh mewujudkan kebahagiaan, teman-teman? Money ya, teman-teman. Kita tinggal dan kita berada di dalam dunia yang memerlukan uang ya untuk maju ke depan ya. Ya betul teman-teman, wang bukanlah segala-galanya.
Tetapi tanpa wang kita tidak ada roti di atas meja, teman-teman. Dan seseorang ini mementingkan kerjaya. Dan dia merasakan tanpa kerjaya dan keuangan yang stabil, dia tidak dapat mewujudkan kebahagiaan dari segi material ataupun emosi kepada kamu. Saya merasakan kamu berdealing dengan seseorang yang money oriented di sini, yang sangat mementingkan keuangan. Yang itu yang dia fokuskan pada saat ini, ya. Dan kesedihan apa yang terwujud kerana ada penundaan di sini, ya, di dalam hubungan ini. Baik, teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh melalui kad tarot di sini, ya. Kamu cuba fokuskan sekiranya boleh, ya, terhadap wajah seseorang di sini. Kesedihan yang terwujud antara kamu dan dia, yang menyebabkan kegelisahan seseorang yang kamu cintai di sini. Cara pemikiran seorang lelaki, ya, teman-teman, sangat berbeza daripada seorang wanita, ya. Energi pembacaan boleh terbalik antara energi kamu dan dia dan orang lain. Kamu sesuaikan, ya, teman-teman, dengan kondisi hubungan masing-masing. Wow, energi pembacaan hari ini, ya, saya tertarik energi percintaan, ya. Seseorang yang beberapa di antara kamu sudah agak berusia di sini, ya. Sama ada kamu single parents ataupun sudah bercerai. Saya merasakan energi yang tertarik hari ini, ya, untuk pembacaan ini, untuk tema kali ini, melibatkan beberapa di antara kamu yang sudah agak berusia. Maksud saya begini, teman-teman, 40 and above, 40 to 60, tetapi masih ada perasaan sayang, perasaan cinta yang kuat. Teman-teman, cinta itu tidak ada limit umur, ya, teman-teman. Tapi saya dapat merasakan energi itu dalam pembacaan hari ini, ya. Beberapa di antara kamu sudah agak berumur, ya, 40 to 60, ya. Tidak lambat, ya, teman-teman. No such thing as terlambat dalam percintaan, ya. Okey, teman-teman, I just thought it's nice for you to know, ya. Itu energi yang saya rasakan hari ini. Baik, teman-teman, saya akan cuba melihat daripada tarot deck di sini. Kesedihan yang terwujud antara kamu dan dia. Kegelisahanku, ya. Kita lihat. Di sini kita ada Seven of Wands. Page of Cups. Wow, kad ini sangat sinkron, ya, teman-teman. Seven of Wands ini jatuh di bawah kad kerjaya, sementara Page of Cups jatuh di bawah kad ingin mewujudkan. Saya akan terangkan sebentar lagi, ya, teman-teman. Di sini kita ada, wow, sangat sinkron, ya, The Hierophant di bawah kad penundaan, ya. Okey, saya akan buka lagi. Kita lihat Six of Pentacles, ya. Three of Wands, King of Wands, seseorang yang sedang healing, ya, saat ini, ya. Two of Pentacles. Wow, sangat sinkron dengan kad di atas. Baik, teman-teman, di sini kita ada Nine of Swords. Memang confirm, ya, pembukaan kad-kad ataupun taburan kad yang terbuka hari ini sangat sinkron dengan tema kita hari ini, ya. Ukiran kegelisahanku. Baik, teman-teman, kalau energi terkuat hari ini, ya, teman-teman, kita ada energi terkuat daripada energi Taurus, paling kuat di sini, ya. Dan kita juga ada zodiak berelemen api, ya, teman-teman. Aries, Leo, Sagittarius hadir. Zodiak berelemen air, Pisces, Cancer, Scorpio juga hadir. Zodiak berelemen udara, Gemini, Libra, Aquarius juga hadir hari ini, ya, teman-teman. Baik, teman-teman, saya akan fokus kepada tema readingan hari ini, ya. Penyesalan daripada seseorang ini, daripada segi garis kasarnya, perbezaan. Beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang jauh jarak umurnya, percintaan yang telah terputus agak lama tetapi kembali semula, yang menyebabkan perbezaan secara tidak langsung dari segi status, dari segi pemahaman, ya. Masing-masing sudah agak matang di dalam kehidupan, lantas mewujudkan perbezaan pendapat. Teman-teman dengarkan dengan baik, ya. Seseorang yang berdealing dengan kamu di sini, ya, apapun perbezaan itu, sedang bertungkus lumus untuk mempertahankan posisi dia.
dari segi perasaan dia kepada kamu, teman-teman. Dia ingin mewujudkan sesuatu, teman-teman, ingin memberi kamu sesuatu yang boleh kamu hargai, yang boleh kamu lihatkan kamu sangat hargai daripada dia. Tetapi untuk mewujudkan itu, teman-teman, seseorang ini belum bersedia. Okey, kamu berdiri dengan beberapa yang sudah bersara, tidak ada lagi pekerjaan, tetapi sebabkan perbezaan, agak sukar untuk mewujudkan cinta itu kembali. Beberapa di antara kamu yang masih usianya dalam 30 ataupun 20, 30, 40 dan ke atas, ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang ingin menstabilkan kerjaya dia dahulu. Ada beberapa senario yang saya tarik di sini, ya. Saya akan go through one by one. Menyebabkan begitu banyak keraguan, kekeliruan sehingga seseorang ini, sama ada muda ataupun tua usianya, kekeliruan yang begitu kuat, ya. Mengapa saya kata begitu? Kalau untuk orang yang sudah agak tua, dia merasakan keraguan untuk mempunyai perasaan atau untuk masih mempunyai perasaan ini kepada kamu. Ini saya bahaskan cinta lama, ya, teman-teman. Seolah-olah keraguan yang wujud, dia agak keraguan untuk meneruskan perasaan ini kepada kamu kerana usia dan sudah lama, ya. Sudah terjeda agak lama. Mungkin saling sudah mempunyai pasangan di sini, kehidupan masing-masing. Untuk kamu yang masih berpacaran, bercinta, single parents, ataupun cinta bersegi-segi, ya, seseorang ini memfokuskan energinya kepada kerjaya. Dan bila kerjaya itu belum stabil, saya dapat merasakan beberapa yang hilang pekerjaan, sedang cuba mengubah pekerjaan baru, masih lagi dalam proses membiasakan diri, ya, terhadap pekerjaan baru ini dan menstabilkan keadaan keuangannya. Tetapi walaupun rintangan yang ada, dia ingin mempertahankan kepercayaan diri dia. Teman-teman, seseorang yang berdiri dengan kamu ini mempunyai ciri-ciri yang baik dari segi keazaman. Ya, dia ingin mewujudkan sesuatu dan tidak ingin menunda lagi. Untuk kamu yang sudah bertunang, ya, di sini, dia tidak ingin menunda lagi. Lantas ingin cepat-cepat bernikah. Tetapi sesuatu yang telah berlaku di luar kawalan menyebabkan dia memasrahkan segala-galanya. Ada rintangan di dalam hubungan ini, ya. Saya merasakan hadirnya orang ketiga. Untuk kamu yang sudah ke tahap pertunangan, ya, walaupun kamu sudah bertunang di sini, ya, ada beberapa di antara kamu, ya, mulai jatuh cinta dengan seseorang lain yang baru, ataupun si dia yang masih dalam proses pertunangan dengan kamu sudah ada selingkuh, sudah ada seseorang lain di luar sana. Kenapa, teman-teman? Apabila berlakunya kebosanan di dalam hubungan, penundaan yang begitu lama menyebabkan salah satu daripada kamu mempunyai pihak ketiga di luar sana tanpa diundang. Teman-teman, beberapa di antara kamu memang telah berdiri dengan seseorang yang sudah mempunyai pasangan. Cinta long distance relationship juga hadir. Ada penyesalan yang kuat, ya, daripada energi LDR ini. Seseorang yang pergi meninggalkan kamu, ya, pergi meninggalkan ataupun bekerja di luar kota ini, sering ingin kembali kepada kamu tetapi ada penundaan. Mungkinkah kamu di sini sudah mempunyai seseorang, kamu tidak menunggu si dia? Energi penyesalan ini saya rasakan untuk semua jenis hubungan, ya, teman-teman. Lantas terdiamlah hubungan ini. Silent treatment. Masing-masing inginkan healing. Di bawah kad kerjaya di sini kita boleh melihatkan Seven of Wands, ya. Seseorang yang cuba bertungkus lumus untuk mempertahankan perasaannya dan hubungan ini. Ada energi ketulusan cinta dari seseorang ini, ya. Sama ada tua ataupun muda, ada energi ketulusan cinta. Dia melihatkan kamu berubah di sini, ataupun si dia berubah di sini, yang menyebabkan perbezaan ketara, perubahan daripada seseorang di sini, dari segi perasaan dan segala-galanya, ya. Cara dia melayan kamu sedikit sebanyak telah berubah di sini, teman-teman, yang menyebabkan kesedihan di dalam hubungan ini. Saya melihatkan, ya, beberapa di antara kamu kaku di sini, tidak tahu lagi untuk berbuat apa-apa. Energi ini boleh terbalik, ya, sama-sama memasrahkan dan menunggu. Untuk bergerak tidak mempunyai kepercayaan diri kerana perbezaan. Teman-teman,
Saya merasakan energi kerinduan di sini ya, yang agak sama, kerinduan yang agak seimbang antara kamu dan dia. Saling merenungkan, saling memikirkan, saling menarik diri, ghosting, dan saling merindukan. Segala-galanya balance. Teman-teman, saya merasakan ya, kamu berdiri dengan seseorang ya, yang sangat banyak kefikiran ya, especially ya, khususnya di waktu malam. Kamu berdiri dengan seseorang yang sudah tidak tahu ya, yang buntu fikirannya. Adakah dia mencintai kamu, teman-teman? Yes, sure, codependency. Suka ataupun tidak, ada energi saling ketergantungan antara kamu dan dia. Wow, ini menyebabkan kegelisahan si dia ini yang sangat dalam ya, sangat sinkron dengan tema kita hari ini ya. Terukirlah ya kegelisahan si dia. Bila kita mengukir sesuatu, teman-teman, kita harus mengambil pisau dan kita harus menekan ya. Kegelisahan seseorang ini sangat mendalam sehingga melibatkan depression, anxiety, tidak dapat tidur malam daripada si dia ini. Saya merasakan seolah-olah ada energi pengkhianatan ya. Beberapa di antara kamu di sini ya yang mengkhianati si dia. Energi hari ini memang terbalik ya. Beberapa di antara kamu secara tidak langsung telah bergaul dengan seseorang dan jatuh cinta kepada seseorang yang lain di sini. Dan seseorang yang kamu fikirkan di sini rasa sangat terkhianati. Dia seolah-olah tidak dapat menerima semua ini ya, teman-teman. Dan juga ada sisi yang lain, sedikit energi daripada kamu yang rasa dikhianati di sini. Teman-teman, kamu sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu, tapi saya rasakan seseorang yang kamu fikirkan di sini, sama ada dia merasa kurang percaya diri kerana kerjaya dia yang tidak stabil ya, dan dia merasakan dia dikhianati, lantas dia tidak dapat tidur malam. Bila tibanya waktu malam ya, teman-teman, dia banyak memikirkan kamu di sini. Okey, kita jangan pergi ke bottom of the deck dahulu ya. Saya melihatkan secara garis kasar di sini ya, teman-teman. Teman-teman, dia memantau kamu ya, teman-teman, dan melihatkan gerak-geri kamu daripada kejauhan. Dan dia seolah-olah dapat merasakan kamu sudah tidak lagi memberi perhatian yang kamu sering berikan kepada dia. Kini kamu berikan perhatian ini kepada orang lain. Sama ada kamu memfokuskan kepada diri kamu, keluarga, ataupun kerjaya kamu. Yang pasti, pemberian kamu ini sudah tidak balance, tidak seperti dulu ya. Mungkin kamu sudah tidak lagi mendukung dia daripada sisi emosi, dan kamu memberikan silent treatment kepada si dia di sini ya. Teman-teman, seseorang yang kamu fikirkan ini menunggu. Dia mempunyai ego yang besar, tetapi dia menunggu. Seolah-olah dia ingin kamu memulakan pergerakan dahulu ya. Apakah dia mencintai kamu? Ya, sangat bergairah. Percintaan itu wujud. Rasa cinta itu ada. Tetapi kamu membuatkan dia seolah-olah menunda-nunda di saat ini. Sedang menimbangkan sesuatu. Dan apabila dia menimbangkan sesuatu, seseorang di sini akan mengambil masa yang lama. Sebab dia tidak pasti, teman-teman. Kamu lihat sendiri di sini ya. Kacau bilau fikiran dia, teman-teman. Sehingga dia terpaksa ya memegang kepalanya dengan tangannya di sini ya. Dia sudah seolah-olah ya terlalu kacau fikiran dia sehingga dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan di sini, teman-teman. Teman-teman, the moon ya, energi Pisces kuat di sini ya. Dia sangat di dalam situasi kekaburan, teman-teman. Seolah-olah dia tidak tahu, dia belum dapat pencerahan untuk apa yang harus dia lakukan di sini. Ada sisi ketakutan, teman-teman. Ketakutan yang disebabkan oleh perbezaan, cinta bersegi-segi, cinta sembunyi-sembunyi, yang menyebabkan dia agak sukar untuk melakukan sebuah tindakan di sini. Teman-teman, saya dapat merasakan ya, dia sedang dalam kesakitan ya. Seolah-olah sedang tergigit oleh seekor lobster, udang galah atau apa udang besar di sini begitu. Dia merasakan kesakitan ya, sengitan daripada kamu. Dia merasakan sengitan daripada kamu, teman-teman. Dia terkoneksi dengan kamu secara batin dan dia merasakan itu. Tibanya waktu malam ya, bulan juga menunjukkan waktu malam ya, teman-teman. Dia banyak memikirkan kamu di sini.
Ada energi kekaburan, kegelisahan, ketakutan, tidak percaya diri untuk datang ke kamu. Tetapi teman-teman, kerinduan yang agak besar teman-teman menusuk di jiwa dan fikirannya si dia. Dia sudah tidak tahu bagaimana untuk memikirkan, menyelesaikan penundaan dan kesedihan di sini. Kamu lihat teman-teman, Gemini hadir dengan kuatnya, The Lovers. Wow, kalau saya lihatkan daripada gambar di sini ya, kalau saya lihatkan bulat-bulat dari gambar di sini ya, ada dua wanita. Ya. Ya, sebenarnya ialah seorang angel di sini, tapi saya lihatkan sebagai dua wanita dan seorang lelaki. Kamu sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu. Dari sisi yang lainnya, akan ada bantuannya daripada malaikat pelindung di dalam hubungan ini. Kenapa? Kerana The Lovers. Kerana kad ketergantungan di sini. Kamu dengan dia adalah seolah-olah belahan si jiwa si dia ya. Kamu dengan dia mungkin twin flame, soulmate di sini ya. Ada ikatan karma di antara kamu dan dia, ada ikatan past life. Malaikat pelindung di sini ingin menyatukan kamu dan dia. Untuk kamu yang berpisah dari jarak jauh, long distance, ataupun hubungan yang kepada kamu yang sudah agak dewasa ya, dan cinta itu berputik kembali ya, ada petunjuk daripada malaikat pelindung ya, yang merahmati hubungan ini. Saya dapat merasakan beberapa di antara kamu sudah berpisah dengan agak lama ya, sekurang-kurangnya 10 tahun begitu ya, tetapi cinta ini berputik kembali ya. Kalau ada jodoh ya, tidak akan ke mana dan tidak boleh dipisahkan, walaupun melalui jarak ataupun waktu. Apabila tiba waktu yang tepat ya, ia akan kembali teman-teman, walaupun kamu cuba mengusir, menolaknya. If it's meant for you, it will be meant for you. Tapi sekiranya tidak, lakukanlah apa-apa teman-teman. Sekiranya seseorang ini bukan untuk kamu, lakukanlah apa yang kamu lakukan secara baik ataupun buruk. Saya tidak menyarankan ya, kamu melakukan perkara-perkara yang tidak baik seperti black magic dan sebagainya, sihir dan sebagainya. Maksud saya, kalau seseorang ini bukan untuk kamu, walaupun kamu melakukan sebegitu rupa, dia tetap akan expired ya, akan terlepas dari kamu. Kamu tidak dapat memiliki seseorang melalui cara paksaan teman-teman. Faham itu dahulu ya. Dan saya melihatkan ada beberapa di antara kamu di sini yang terpisah agak lama dan cinta ini berputik kembali. Mungkin ini adalah waktu yang sesuai ya, dari alam semesta, daripada Tuhan, kita tidak tahu ya. Dari sisi yang lain seperti saya katakan tadi, ada dua wanita dan seorang lelaki, dan seseorang ini sedang cuba mengimbangi, mungkin daripada pasangan sahnya dengan kamu, ataupun dia mungkin sudah mempunyai kekasih sebelum berjumpa dengan kamu dan cuba mengimbangi ini ya, sama ada untuk memilih kamu ataupun si dia yang lain. Teman-teman, kita lihat lagi ya. Ini juga merupakan ukiran kegelisahan seseorang di sini, sama ada untuk memilih kamu ataupun si dia. Kamu sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu. Four of Pentacles, wow. Ingin memiliki teman-teman, sangat ingin memiliki. Dari sisi yang lain, kamu berdiri dengan seorang yang agak mementingkan diri ya, dan agak seolah-olah kalau dia memiliki kamu, dia ingin memiliki kamu seutuhnya. Dia ingin memegang hak dia. Teman-teman, dia mengalami kesukaran ya untuk memilih di sini ya. Dan dia tidak ingin melepaskan ya, dan tidak ingin kehilangan kamu at the same time. The three things exist ya. Cemburu yang kuat, posesif yang kuat, keegoan yang kuat, keras kepala. 4 perkara ini wujud ya. Masih ada dalam pembacaan sehinggalah hari ini. Seorang yang posesif, seorang yang cemburu, seorang yang ingin memiliki kamu apa cara sekalipun, tidak ingin melepaskan, dan kamu berdiri dengan seseorang yang degil. Sangat degil. Kita ada cut the world ya. Beberapa di antara kamu sudah pun terpisah dengan jarak ya, dan waktu yang berbeza. Beberapa di antara kamu masih berdiri dengan seseorang ini yang sudah terpisah agak lama dengan kamu di sini ya. Berpisah dari jarak tetapi tidak dari hati. Masih sudah tua teman-teman, tetapi masih memikirkan kamu di sini. Wow, cinta ini ada beberapa daripada awal pembacaan hari ini saya telah merasakan energi ini ya. Cinta daripada umur 50 ke atas ya. Yang mungkin kamu dan dia sudah masing-masing memiliki pasangan ya. Tetapi seperti saya katakan tadi, mungkin kamu dengan dia memang berjodoh ya. Dan the time is now. Dan berputiklah cinta itu.
ataupun seseorang ini yang sudah berpasangan dengan orang lain, sudah pun bercerai dan kini memikirkan kamu walaupun sudah tua, teman-teman. Beberapa di antara kamu ya ada energi itu. Cinta tidak luput ya. There's no expiry date for love. There's no starting, oh kalau kamu dah 65, 70 tidak berhak untuk mencintai. Setahu saya teman-teman, love never expired. Perasaan cinta sentiasa ada jiwa muda di dalam kita. Masih ada ciri keanak-anakan walaupun kita sudah 70 tahun. Dan saya tidak setuju ya teman-teman, untuk kamu yang mengatakan sudah tua lah, lupakan sahaja. No. Love never dies. Itu ya, itu pemikiran saya ya. Kita mempunyai pemikiran yang berbeza. Tetapi pada saya, love never dies. Bila tiba saat untuk kamu naik ya, tidak kiralah berapa umur kamu di sini ya, teman-teman. Decision itu di tangan Tuhan. Kita hanyalah vessel yang digunakan oleh Tuhan ya. Tetapi kita harus memenuhi ya purpose Tuhan itu kepada kita. Kamu harus faham ini ya, teman-teman. Kamu harus faham teori ini. Baik teman-teman, berbalik kepada tema kita. Di sini ya teman-teman, seperti saya katakan tadi, beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang sudah pun agak tua, tetapi masih, kamu lihat sendiri teman-teman. Dia duduk di sini seorang yang sudah berjambang ya, sama ada lelaki ataupun perempuan yang sudah usianya agak tinggi ya. Berada long distance ya, berada di kota lain, negara lain, benua lain, saya tidak tahu teman-teman. Masih duduk dan memikirkan kamu. Cinta kamu dan dia tidak memisahkan kamu dan dia ya. Tidak memisahkan kalian di sini. Okey teman-teman? Dan untuk kamu yang masih muda ya, walaupun berjarak dari hati, ada perselisihan faham, tidak memisahkan perasaan kamu dengan dia di sini. Teman-teman, saya lihatkan Four of Swords ya teman-teman. Seseorang ini ya masih memikirkan kamu sedalam-dalamnya. Ya, ada energi untuk melepaskan, mengikhlaskan. Tetapi seseorang ini ya teman-teman masih mendoakan kamu. Sama ada dia doakan yang terbaik untuk kamu, ataupun mendoakan supaya hubungan ini akan ada kejelasannya, pencerahannya. Ya teman-teman, kita lihat lagi kad terakhir yang akan saya tarik di sini ya teman-teman. Kita ada Six of Wands di sini. Wow, beberapa di antara kamu di sini ya telah pun mencapai tahap berjaya ya, victory. Maksud saya untuk kamu yang sudah berusia, beberapa di antara kamu adalah seorang yang berstatus tinggi ya. Seseorang yang dikenali ramai dan ada status ya. Ada status maknanya, maksud saya sudah masyhur ya, terkenal ya. Beberapa di antara kamu di sini ya kerjaya yang sangat tinggi ya teman-teman. Dan berbalik pada cerita tadi ya, seseorang ini yang ingin mengikhlaskan hubungannya agak sukar untuk melepaskan kamu di sini walaupun sudah bertahun-tahun ya. Dan dia sedang memikirkan untuk kamu yang cinta bersegi-segi, merenungkan bagaimana untuk membawa ke hubungan ini ke tahap komitmen, bernikah ya, untuk mendirikan rumah tangga dengan kamu. Tetapi teman-teman jangan lupa ya, daripada pembacaan saya tadi dari awal mulanya kita ada perbezaan di sini ya. Dan ini harus disettlekan dulu. Teman-teman, saya dapat melihatkan perbezaan yang nyata. Tetapi apapun perbezaan dan rintangan dan kesedihan itu, satu yang pasti teman-teman, cinta itu sangat sejati ya, dan tidak dapat memisahkan kamu dan dia. Saling ada ketergantungan teman-teman antara kamu dan dia sehingga kini, sehingga ke hari ini masih ada energi ketergantungan. Balik-balik kamu yang difikirkan di sini. Walaupun seseorang ini ingin pergi, balik-balik kamu di sini yang difikirkan. Sehingga seseorang ini terpaksa ya mencari tahu, mendapatkan pandangan orang lain, sanak saudara, keluarga, lingkungan pertemanan, kawan-kawan terdekat. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan di sini? Apa yang pasti ya teman-teman, kegelisahan seseorang yang kamu fikirkan di sini sangat dalam. Sangat dalam, itu yang saya dapat lihat dengan jelas. Dan dia masih duduk memikirkan hal ini teman-teman. Teman-teman, dari sisi yang lain ya teman-teman, saya dapat merasakan kamu berdealing dengan seorang yang daripada awalnya sangat mementingkan kamu dalam hubungan ini. Sekiranya kamu dengan dia tidak dapat bersatu ya teman-teman, dia masih mementingkan kamu di dalam hatinya si dia. Teman-teman, kamu faham ya? Dan ini menyebabkan ukiran kegelisahannya sehinggalah saat ini. Kesedihan yang wujud antara cinta kamu dan dia di sini. It's a sad love story, begitu ya teman-teman. Ada rintangan, perbezaan, kesedihan, perpisahan yang bertahun-tahun. Tetapi seorang di sini kamu lihat ya teman-teman, sudah tua teman-teman. Ataupun ya daripada sisi yang lain,
Kalau seseorang ini bukan tua, bukan semua ya, beberapa di antara kamu yang masih muda ya, duduk sehingga sudah berjambang fikirannya. Daripada sisi fikirannya, sudah begitu lama merenungkan hal ini, terjadilah ukiran kegelisahanku ya. Tema hari ini ya teman-teman, menyebabkan kesedihan. Ada energi penyesalan ya teman-teman yang sangat kuat ya. Apakah kamu sudah end up ya bernikah dengan seseorang ataupun bertunang dengan seseorang yang lain yang menyebabkan dia menitiskan air mata sampai gila dibuatnya dia di malam-malam teman-teman. Mungkin beberapa di antara kamu sudah berhubungan ataupun bertunang dengan seorang yang lain menyebabkan dia tidak dapat menerima semua ini ya. Energi penyesalan ya teman-teman yang membuatkan dia depression, anxiety, hilang percaya diri. Kesian ya, energi ini sangat sedih teman-teman ya. Dan saya tak mahu menafikan itu ya. Sama ada kamu membenci seseorang di sini, sama ada kamu marah kepada seseorang ini, ya, kamu sesuaikan dengan kondisi kamu. Yang pastinya psikologi seseorang ini sangat tertekan dan memang ada kesedihan ya. Teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh di sini. Pesanan-pesanan yang harus kamu dengarkan daripada malaikat pelindung. Mungkinkah malaikat pelindung ingin memberikan pesanan kepada kamu daripada si dia ya? Si dia. Maksudnya malaikat ini mewakili ya si dia ini untuk menyampaikan pesanan dia kepada kamu. Kita lihatkan. Compromise teman-teman. Malaikat pelindung menyatakan kamu harus berkompromi, bertolak ansur dan come in a center ya, supaya kamu dengan dia dapat mencapai kata sepakat. Selesai dengan cara yang baik, bertemu dengan cara yang baik. Jangan lupa ya teman-teman, energi moon tadi sangat kuat ya di sini ya, Pisces ya. Kerinduan yang sangat dalam terhadap diri kamu ya. Sampai berjambang-jambang seorang ni duduk di kerusinya memikirkan kamu sehingga tidak dapat tidur malam. Wah, begitu sedih ya teman-teman, begitu sedih. Masih memantau kamu dari kejauhan. Big happy changes. Wow, malaikat pelindung mengatakan akan ada sesuatu yang positif yang akan berlaku ke depannya ya. Apakah ini hasil daripada ujian ya, daripada hubungan ini? Akan ada big happy changes ya. Saya dapat merasakan untuk kamu yang tidak bersatu ya, seseorang ini mendoakan yang paling baik untuk kamu ya teman-teman. Tiada niat jahat ataupun dendam daripada si dia ini ya. Dan saya harus sampaikan itu kepada kamu ya. Forgiveness teman-teman. Malaikat pelindung memohon agar kamu memaafkan si dia. Mungkin dia tidak bertindak ya, berpisah dengan kamu dan tidak mengambil kamu ke tahap yang serius, komitmen ya. Dia sudah pergi keluar kota begitu, berpisah ya. Dan malaikat pelindung memohon agar kamu memaafkan si dia. Kalau kamu tidak memaafkan si dia teman-teman, dia sehingga kini tidak dapat tidur malam teman-teman. Kerana energi kemaafan kamu itu sangat penting. Aura itu harus sampai kepada dia teman-teman. Apabila kamu memaafkan dia, kamu juga akan merasa lega teman-teman. Kamu juga akan menerima pencerahan ya. Baik, kita lihat lagi. Ask for help from others. Wow. Tengok teman-teman, di sini ask for and accept support from others. Let your friends help you. Malaikat pelindung juga menyarankan kamu berbuat demikian ya. Ask for help from others. Kamu boleh lihat sendiri ya, kad ini tertarik ya teman-teman. Baik teman-teman, saya akan buka lagi 2 kad ya. Pesanan daripada malaikat pelindung di dalam kesedihan, kegelisahan ini. Improving health. Wow. Teman-teman, saya dapat merasakan ya. Bukan kamu ya teman-teman ya. Saya dapat merasakan energi si dia ya. Saya mungkin salah, tapi saya rasakan energi si dia di sini tidak berapa sihat teman-teman. Kondisi dia sekarang ya tidak begitu baik. Dan teman-teman, dia menyembunyikan keadaan kesihatan dia kepada kamu. Dia tidak mahu malu, dia tidak mahu mengalah ya, sebab keegoan, dan dia agak rendah diri ya teman-teman. Dari sisi yang lainnya, dia tidak mahu menyusahkan kamu, dan dia tidak mahu membuatkan kamu rasa terbeban. Seseorang yang berdiri dengan kamu ya, beberapa di antara mereka tidak sihat teman-teman. Mungkin juga ya teman-teman, saya dapat merasakan ya, mempunyai masalah kesihatan yang agak serius, dan dia menyembunyikan ini daripada kamu. Lantas wujudlah penyesalan dan penundaan di dalam hubungan ini. We cannot take things for granted ya guys. We'll never know until this person come and talk to you ya. Dia tidak begitu terbuka dengan kamu. Kamu berdiri dengan seorang yang agak tertutup, banyak diam, dan segala-galanya berlaku di dalam fikiran dia. Dia tidak
tidak bertutur kata dengan kamu secara jelas ya teman-teman. Dia tidak begitu ada sikap keterbukaan dengan kamu. Dan saya dapat merasakan beberapa di antara dia mempunyai sakit ya, yang mungkin agak serius. Saya tidak tahu teman-teman. Kamu harus maafkan dia dan mendoakan si dia di sini ya. Itu kata-kata malaikat pelindung ya. Kita lihat lagi. Kamu harus cari tahu ya teman-teman. Choose a new direction ya. Melihatlah ke arah yang baru ya. Masih ada cahaya untuk kamu dan dia di sini ya. Saling bermaaf-maafan ya. Cuba menyegerakan dalam menyelesaikan ya antara kamu dan dia di sini. Selesai dengan cara baik. Baik teman-teman. Bottom of the deck. Wow. Seperti saya katakan tadi, malaikat pelindung juga mengatakan begitu ya. Tidak kiralah usia, jarak, berapa lama kamu berpisah dengan seseorang di sini, masih ada romance. Romance codependency di sini, teman-teman, kamu lihat ya. Sebab itu wujudnya ketergantungan, kerana masih ada perasaan cinta antara satu sama lain. Wow. Baik teman-teman, saya akan buka initial ya. Kamu lihat kan? Sama ada initial dia ada di sini ya. Baik. Kita ada huruf B. Ada huruf T. F. P. Q. U. Saya sarankan kamu cari tahu ya keadaan seseorang ini jika kamu sudah ghosting, kurang berkomunikasi ya. Cuba tanyakan kabar ya. Mungkinkah dia tidak sihat ya? S, V, E, D. Di sini kita ada I, Z, M. Okey teman-teman. Z, D, B, T, F, P, Q, U, C, K, J, S, V, E, L, I, M. Teman-teman, untuk initial yang tidak hadir di sini, tidak perlu terlalu bergantung ya kepada initial ataupun energi pembacaan. Yang penting, seperti saya selalu terapkan, readingan ini resonate dengan kamu. Sekiranya tidak teman-teman, bukan setiap pembacaan itu akan memenuhi ya, ataupun resonate dengan setiap orang di sini ya. Kamu harus sesuaikan dengan kondisi kamu. Seperti saya selalu katakan, jika tidak resonate, jangan dipaksakan energi itu ya teman-teman. Baik teman-teman, saya berharap kamu semua telah pun terhibur dengan readingan hari ini. Dan jangan terlalu bergantung kepada bacaan ini sama ada ia resonate ataupun tidak dengan kamu. Ambil yang manfaat, jadikan yang negatif sebagai pembelajaran. Teman-teman, ingin saya remind sekali lagi ya. Cuba cari tahu ya teman-teman. Mungkinkah seorang ini tidak sihat ya? Mungkinkah keadaan kesihatan dia tidak begitu baik ya? Teman-teman, kamu cuba cari tahu ya teman-teman. Sebab saya tak tahu teman-teman, saya mempunyai energi yang saya rasa ada kerisauan di sini ya. Kamu harus cari tahu ya teman-teman. Saya harap kamu akan berbijaksanalah dalam menyingkapi semua hal-hal kehidupan dan hubungan dengan cara yang sangat bijaksana ya. Teman-teman, salam sayang dari saya. Keep your spirit up, stay strong and always stay positive. God bless you all. Bye, take good care.